Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi di Rekayasa Internet. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab 3.26 di sini mengenai enumeration with Nmap. Jadi di sini tujuannya itu Nmap is a powerful open source tool for network mapping and discover. In this lab, you will use Nmap as part of your active recognition strategy. Jadi di sini itu Nmap adalah sebuah tools ya, bisa bilang alat sumber open source. Alat yang open source yaitu sumbernya terbuka yang canggih untuk pemetaan dan pemindaian jaringan. Jadi di lab ini kita akan menggunakan Nmap sebagai bagian dari strategi pengintaian kita ya. Jadi di dalam background atau skenario kita akan menggunakan wireshark di sini ya. A wireshark capture show unusual activity on a matching on the IP network. You have been asked to some active recon on the machine to determine what service it might be offering and if there are vulnerable application that call pression security issues ya di sini. Issue. The IP address of subspacious computer is IP you have access to a Kali Linux system on the IP. Jadi rekaman wireshark di sini akan menunjukkan aktivitas yang tidak biasa pada sebuah mesin di jaringan DEM. Di sini ya, DMEZ dengan IP ini. Jadi kita diminta untuk melakukan pengintaian aktif pada mesin tersebut untuk menentukan layanan apa yang mungkin ditawarkan dan apakah terdapat aplikasi yang rentan dan dapat menimbulkan masalah keamanan itu intinya. Jadi alamat IP yang mencurigakan itu adalah yang kita miliki akses ke sistem Kali Linux di jaringan kosong di sini ya. Jadi di dalam instruksinya ini step 1 log into Kali Linux and verify the environment. Jadi log into the Kali system with the username Kali and password. Jadi di sini kita di dalam langkah-langkahnya itu bisa dibilang masuk ke sistem Kali Linux dengan menggunakan username Kali dan password Kali ya. Jadi kita ke pencet sorry. Jadi di sini kita akan melihat desktop Kali Linux ya. Jadi oke, langsung saja kita buka terminal ya. Jadi verify that Kali has an interface in the IP network using the ifcopy command. Jadi kita verifikasi bahwa Kali ini memiliki antarmuka di jaringan 6.0 ya. Kita ifcopy. Oke, setidaknya. Oke, 10.51 ya. Oh, ini internalnya 10.1 ya. Kan titik 0 IP-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan nmap nv untuk memverifikasi bahwa nmap telah terinstall dan menampilkan versi nmap-nya. Jadi outputnya itu akan seperti ini ya. Oke. Sesuai ya outputnya ini. Jadi
itu di langkah kedua itu investigate nmap option and features. Jadi kita menggunakan perintah nmap using the command nmap without specific any option or target return a list of commonly used nmap option. Jadi kita menggunakan perintah nmap tanpa menentukan opsi atau target apapun, itu akan mengembalikan daftar opsi nmap yang umum digunakan untuk mengakses sistem bantuan di sini ya. Jadi dengan menggunakan perintah nmap -hl kita bisa melihat detail apa saja sih perintah yang ada di nmap ini. Bisa dibilang ini help ya. Oke. Sorry. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya, banyak benar opsi perintah yang bisa kita gunakan dari nmap. Lalu domain page. Jadi halaman manual nmap menyediakan informasi tambahan untuk mengakses domain page atau halaman manual dengan menggunakan nmap ya. Jadi halaman manual nmap-nya menyediakan informasi tambahan ya untuk mengakses halaman manual. Cuma kayak gini doang. Oke. Coba kita keluar. Lalu di sini di part 2 nya perform basic nmap scan. Jadi kita menginisiasi basic untuk melakukan scan menggunakan nmap ya, dengan target komputer kita. Target komputer kita ya, targetnya komputer. Jadi to quickly scan the DMZ for active host, you can perform a discovery scan. In a discovery scan, the scanning host send a ICMP echo request ping. Nah, jadi di sini untuk memilih DMZ dengan cepat untuk menentukan host yang aktif, kita dapat melakukan pemindahan penemuan. Dalam pemindahan penemuan ini, host yang memindai mengirimkan permintaan ping ya. Di sini dengan port 433. Oke, terusin ke port 433 2A3 ke port 80 dan permintaan stempel waktu ISMP respon ya. Jadi permintaan stempel waktu ISMP. Jadi respon terhadap salah satu permintaan tersebut menunjukkan bahwa host itu aktif ya. Oke, kita langsung menggunakan perintah untuk memilih jaringannya. Nmap -sn dengan disertakan IP-nya, IP target. Nah, di sini itu dia sedang men-scan ya. Nah, jadi host ini jadi selanjutnya itu the host 6.2 itu diidentifikasi mencurigakan dalam tangkapan Wireshark ya. Di dalam soalan di sini artinya, jadi perlu dilakukan pengintaan tambahan untuk menentukan lebih banyak informasi tentang komputer dan layanannya. Jadi kita coba perintah nmap aja. Oke, nah di sini bisa kita lihat tuh ya, port apa aja yang terbuka. Nah, banyak sekali ini ya port yang terbuka. Port 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 port yang terbuka ya. Jadi by default, secara default itu nmap melakukan pemindaian koneksi pada 1000 port.
TCP yang paling umum ya mas common ini. Jadi hal ini memanfaatkan perangkat lunak jaringan sistem operasi untuk membangun koneksi TCP secara penuh. Jadi jenis pemindahan ini menghasilkan lalu lintas jaringan yang besar ya. Dan di sini kita juga dapat menentukan pemindahan koneksi TCP menggunakan opsi nmap min st ya, dengan disertakan alamat IP-nya. The min option di sini dapat digunakan untuk menentukan informasi lebih lanjut tentang sistem operasi yang berjalan pada host target ya. Jadi di sini beberapa target mmap memerlukan izin tambahan dan harus dijalankan sebagai root. Oh, jadi di sini itu kita hanya menambahkan sudo karena sudo ini memiliki hak akses sebagai root ya. Jadi gunakan perintah mmap min o di sini dengan masukkan kata sandi yang diminta. Oh ya. Jadi setiap kali kita menggunakan sudo pasti selalu diminta password kali Linux kita ya. Nah, bisa kita lihat hasilnya sama aja ya, mungkin di sini dengan 6 port yang terbuka. Lalu the provide step ini obtain additional information about the host and service. Jadi kita mendapatkan informasi tambahan tentang host dan layanannya. Jadi to provide additional information about the target computer, it is possible to combine different options into a single command line. The previous command identified several potentially open port on the IP host. You can use minv, minp, and sv to find additional information about the service running on the open port. Jadi ini memberikan informasi tambahan tentang komputer target ya. Jadi kita dapat menggabungkan beberapa opsi ke dalam satu baris perintah. Jadi perintah sebelumnya itu mengidentifikasi beberapa port yang berpotensi terbuka pada host IP ini ya. Jadi kita dapat menggunakan opsi ini untuk menemukan informasi tambahan tentang layanan yang berjalan atau yang terbuka. Jadi di sini pada target dalam mode verbose dengan pengaturan yang cepat di sini. Oke, kita lakukan kombinasi. Nah, jadi bedanya di sini dia lebih detail kalau salah scan VM apa. Nah, jadi dia bisa ada nama-namanya di sini kalau nggak salah. Nah, open portnya berapa aja, intinya dia lebih detail ya. Jadi di sini the min option execute OS destination OS detection, version detection, script scanning, and treasure root. The min A scan can be very intrusive and therefore will be detected by many IDS system. So ensure that you have permission before attempting the scan outside of the lab environment to gather more information regarding the VTP service. Enter the command nmap. Oke. Jadi opsi min A ini menjalankan deteksi OS ya. Jadi deteksi versi menggunakan pemindahan script dan tracer root. Jadi uh, uh, jadi bisa dibilang pemindahan min A ini bisa sangat intrusif dan oleh karena itu akan terdeteksi oleh banyak sistem IDS ya. Jadi kita pastikan kita memiliki izin sebelum mencoba pemindahan ini di luar lingkungan lab yang ada di sini ya. Jadi ketat banget di sini untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai layanan FTP itu kita masukkan dengan perintah ini. Nah,
Jadi di sini kita mendapatkan informasi layanan FTP ya, server statusnya connect mana, lognya berapa, segala macam sini ya. Nah, bisa kita lihat sama outputnya di sini. Jadi dia dengan perintah nmap min p21 ini lebih kita mendapatkan informasi tentang FTP-nya. Oke, jadi di sini itu action the output of the nmap min e. Jadi periksa keluaran dari perintah nmap min e ini. Jadi kita disuruh perhatikan bahwa keluaran tersebut menunjukkan bahwa koneksi telah dibuat antara sistem calling Linux dan layanan FTP target. Oke, jadi di sini investigate SMB service with script. The server message block SMB protocol is a network file sharing protocol support on Windows computer and by Samba on Linux. SMB enable application to read and write file or request service over network ya. Open public share device such as print server on a network can be accessed through SMB. Jadi protokol server message blocknya jadi SMB itu bisa dibilang server message block ya. Jadi protokol yang membagi atau salah, bukan membagi deh. Jadi protokol ini berbagi berkas jaringan yang didukung oleh Samba di komputer Windows ataupun kali Linux ya. Jadi server message block ini memungkinkan aplikasi untuk membaca dan menulis berkas atau meminta layanan melalui jaringan ya. Jadi berbagai publik jadi ini publik ya sifatnya, berbagi publik atau perangkat bersama seperti server di jaringan dapat diakses melalui SMB. Jadi pemindahan port terbuka di sini. Sebelumnya pada komputer target menunjukkan bahwa port itu SMB 139 dan 445 terbuka. Jadi kita akan menemukan informasi lebih lanjut tentang port ini menggunakan opsi perintah min A dan P, min P. Sini opsi min A ini menjalankan beberapa fungsi, termasuk menjalankan script default. Tentukan lebih dari satu port yang akan dipindahi. Jadi di sini itu dikasih tahu ya bahwa dengan perintah nmap min A mencantumkan secara pisah dan beri tanda koma di antara perintah ini ya. Jadi bisa dibilang, nah di sini ada koma ya di antara perintah. Jadi di sini dia lagi nge-scan yang dibilang sebelumnya itu dia akan menemukan informasi lebih lanjut tentang port-port yang terbuka. Nah, jadi bisa dibilang ya dia menggunakan Debian OS-nya. Oke, banyak kan ini informasi yang kita dapat. Simpelnya gitu ya. Oke, jadi mana tuh? Oh ya. Oke, next. Jadi nmap contain the powerful nmap scripting engine NSA which enable the programming of various nmap option and conditional action to be taken as a result of the response. Jadi di sini nmap berisi script engine yaitu NSA yang bisa dibilang canggih ya di sini, yang memungkinkan pemrograman berbagai opsi nmap dan tindakan kondisional yang akan diambil sebagai hasil atau bisa dibilang dari respon. Jadi NSA ini memiliki script bawaan untuk menghitung pengguna, grup dan berbagai jaringan. Jadi salah satu script yang paling umum digunakan untuk penemuan SMB ini adalah script SMB
enums ini ya. Jadi kita akan gunakan perintahnya. Sama aja dia, tapi di sini lebih mengerucut dia, uh, hasil yang didapatnya juga informasi. Oke. Jadi a serious critic concern is the existence of publicly shared directory folders. You can enumerate the network share using another NSA script, SMB enum share. Jadi di sini bisa dibilang kekhawatiran keamanan, jadi kekhawatiran keamanan itu yang serius adalah keberadaan directory folders yang dibagikan secara publik. Jadi kita dapat melakukan enumerasi berbagai jaringan menggunakan script NSA di sini ya. Jadi dengan perintah ini untuk menemukan directory bersama di komputer target kita ya. Jadi kita akan menggunakan script enumerasi berbagi nmap dengan perintah ini. Oke. Kita tunggu ya. Nah, jadi di sini user script ya bisa mendapatkan informasi. Mau file-file aja kan, printer driver oke. Oh, file-file yang ada kalau soalnya. Nah, patch-nya itu ada di sini sambal. Oke. Jadi itu bisa dibilang output ini yang dihasilkan oleh script enum SMB enum shares ini jadi nama ya berbagi yang diakhiri dengan karakter S di sini. Jadi dia tuh mewakili berbagai bisa dibilang sistem dan administratif ya. Oke, mungkin udah sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.